yang punya beban berat ya Tuhan. Kiranya ada masalah apapun Tuhan berikan kelegaan ya Tuhan. Ya Tuhan, semua menterinya ya Tuhan, wakil dan seluruh jajarannya ya Tuhan, berikan hikmat supaya negeri ini menjadi damai sejahtera ya Tuhan. Doa yang ekstrim ya Tuhan, kiranya Shalom Bapak kasih Tuhan, besok kami akan memberikan informasi seputar live education Pada hari Selasa tanggal 14 Februari pukul 5 sore bertempat di Lawang Cafe. Segera daftarkan diri dan bergabung bersama kami. Pagi Yuk, komunitas untuk para profesional muda, mahasiswa yang bekerja setiap hari Selasa pukul 19.00 WIB bertempat di Mihal GPI Garut. Mengalahkan ketakutan dan mengubah ketakutan menjadi kekuatan dan pengharapan. Firman Tuhan malam hari ini diambil dari Matius pasal 8 ayat 23. Bersyukur Bapak Ibu, ketika bangsa ini dikatakan, diperkirakan, bahkan sampai Jokowi dan seluruh dunia memperkirakan 2023 menjadi tahun yang sulit, krisis global yang akan menerpa seluruh bangsa. Bahkan udah banyak negara-negara yang dinyatakan bangkrut. Lalu di awal tahun melalui Bapak Pembina kita mengingatkan, walaupun tahun 2023 menjadi tahun yang berat, kita harus bangkit dan menjadi pemenang. Oleh karena itu, berjaga-jagalah, bersiaplah, berdoalah. Kalau kita sudah dinasihati dan kita sudah disuruh untuk berjaga-jaga, hendaklah kita menjaga itu semua, melakukan itu semua. Jangan menunggu masalah datang lalu kita mempersiapkan diri. Keburu jadi apa? Keburu sama seperti murid Yesus. Di ayat selanjutnya, untuk kita bisa menjaga hidup kita untuk tidak tinggal dalam ketakutan, ada 3 tips yang harus kita lakukan. Yang pertama, jadilah orang percaya, jadilah orang Kristen yang jangan pakai perasaan. Jadilah orang Kristen yang hidupnya jangan pakai perasaan. Baperan dikit-dikit bawa perasaan. Hidup berdasarkan apa yang dirasa. Kalau lagi mood, hidupnya mood. Kalau lagi bete, semuanya di BTI. Jangan dikit-dikit yang dipikirkan perasaan diri sendiri. Ngertiin dong perasaan aku, ngertiin dong perasaan saya. Hendaklah kita hidup tuh berdasarkan tuntunan Tuhan, jangan perasaan. Amsal 3 ayat 5 bantu saya. Contoh orang yang terlalu pakai perasaan, doa belum dijawab Tuhan, langsung baper. Tuhan jahat, Tuhan tega. Belum dapat pekerjaan sudah berdoa lama, pakai perasaan dan mau ke gereja. Percuma berdoa. Dan firman Tuhan berkata, tepat pada waktunya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Firman Tuhan berkata, ampunilah yang menyakiti hatiku. Tapi kita hidup berdasarkan perasaan kita, nggak bisa Tuhan. Saya sudah disakiti, saya ingin balas. Memang gak enak Bapak Ibu kalau ngomongin soal perasaan dan sejalan dengan Tuhan, enggak enak. Kita akan banyak kalau penyangkalan pikul salib. Tapi kalau harus memilih pada akhirnya, kita harus ikut apa kata Tuhan dan tidak boleh bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kalau kita bersandar kepada perasaan dan pengertian kita sendiri, kita akan tersenyap-senyap menjalani hidup ini Bapak Ibu. Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit kecewa, dikit-dikit takut, dikit-dikit stres, dikit-dikit frustasi, dikit-dikit kehilangan pengharapan, dikit-dikit putus asa. Semua itu bersumber dari perasaan. Karena kita hidup berdasarkan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau Tuhan berkata masa depan penuh dengan pengharapan, yes, saya aminkan.
perasaan ini mau mempengaruhi kita, katakan, perasaan, ikut apa kata Tuhan. Tapi boleh nggak sih Pak kita punya perasaan? Boleh, wajar. Tapi semua harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Sedih perasaan, boleh nggak galau? Tanya Tuhan. Tuhan, aku boleh galau? Kalau Tuhan berkata boleh, ya silakan. Tapi kalau Tuhan berkata tetaplah bersuka cita, kita tetap bersuka cita. Perasaan pengennya marah, coba tanya Tuhan, boleh marah nggak? Kalau Tuhan berkata boleh, silakan marah. Tapi kalau Tuhan berkata gak boleh, harus mengampuni, lakukan apa kata Tuhan. Itu yang pertama. Mungkin hari ini kita sedang dalam pergumulan yang berlarut-larut, begitu lama kita mendapatkan jawaban doa, mujizat dan pertolongan Tuhan. Percaya tepat pada waktunya Tuhan akan datang membawa mujizat-mujizat yang tidak pernah kita pikirkan Bapak Ibu. Yang bahkan bagi manusia itu mustahil, tapi Tuhan sanggup membawa itu semua. Karena kita tinggal menunggu. Cepat atau lambat, Tuhan pasti datang. Tapi yang lebih parahnya Bapak Ibu, karena murid Yesus sudah terlanjur pakai mata mempengaruhi hati. Di ayat selanjutnya 26. Ketika murid-murid yang melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Karena sudah terlanjur pakai mata, hati menjadi takut. Ketika Tuhan datang, mereka melihatnya hantu. Ketakutan yang menguasai hati mereka membuat mereka tidak kenal siapa Yesus. Padahal harusnya mereka sebagai murid Yesus yang paling tahu, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari kebiasaan, dari gayanya, gesturnya, pakaiannya, potongan rambutnya. Harusnya murid Yesus itu yang paling kenal siapa Yesus. Tapi mereka juga yang berteriak dan berseru, itu ketakutan yang berdasarkan apa yang kita lihat membuat kita tidak jadi kenalkan Tuhan Bapak Ibu. Itu berbahaya. Seseorang yang kenal, ini yang pernah terbuka. Bapak Ibu yang sudah menikah belasan dan puluhan tahun, pasti kalau disuruh menyebut ciri pasangannya, kenal banget pasti. Tapi mungkin pas saya udah puluhan tahun bersama dengan dia baru jarak 100 meter aja sudah tahu dia pasti datang. Saya sudah tahu auranya. Saya sudah kenal. Ada saya sudah tahu baunya Pak. Saya sudah tahu langkah kakinya. Ini pasti pasangan saya. Karena kita mengenal hubungan yang begitu ini akan membuat kita kenal. Saya 29 tahun umurnya, Bapak Ibu, menjadi anak dari ibu gembala kita di tempat ini. Saya kenal anaknya ibu gembala. Kalau orang saya tahu seperti mama saya bisa bedain. Karena saya telinga yang bersedia mendengar dapat menolong kita untuk bertumbuh dewasa dalam iman. Kalau hari-hari ini mungkin hamba-hamba Tuhan yang dikirim di tempat ini, atau Bapak Ibu membaca setiap firman Tuhan, isinya adalah koreksi, memperbaiki diri terus. Bukan dengan besar-besar. Tuhan ingin mendewasakan diri kita. Pakai diri kita itu mendengar apa keinginan Tuhan, bukan apa keinginan hati kita. Jangan menjadi seperti bangsa Israel yang menutup telinga akan perkataan Tuhan. Nanti Tuhan buat berputar 40 tahun hanya untuk sampai ke tanah perjanjian. Padahal Tuhan sudah berkata, aku akan bebaskan kau di tanah Mesir. Aku akan memberikan tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu.
dengan kita, Bapak. Apapun yang menjadi sakit Tuhan, mungkin menyakitkan, gak enak, mungkin terkadang menjadi beban pikiran, bukan solusi yang aku minta. Tapi kalau itu datangnya dari firman Tuhan, terima, dengarkan. Itu akan membuat kita bertumbuh dalam Tuhan. Siapa yang mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar. Kita berdoa. Lingkupi setiap kami Tuhan di bawah sayap. Lingkupi saya. Kau yang menaungi setiap kami Tuhan. Terima kasih kata demi kata dalam kuasa, kata bisa dari awal kata demi kata menyanyikan dengan sungguh. Berikan kekuatan untuk setiap kami. Berikan pengharapan untuk setiap kami, Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Dengan kami sungguh kita ketemu. Dengan iman bisa mendeklarasikan kita beri kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan. Tenang Tuhan. Sebab Engkau bersama setiap kami. Kami tenang sebab Engkau bersama dengan kami. Kami tenang bukan karena kami gak punya masalah. Yang membuat kami tenang bukan karena kami gak punya pergumulan. Tapi yang membuat kami tenang dalam kehidupan kami, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami seorang diri di dalam
menangguhkan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah firman-Mu pada malam hari ini menangguhkan setiap kami. Tenanglah hai jiwa, tenanglah hai hatiku. Aku tidak sendiri. Aku punya Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapak, kamu berhenti. Tapi Kau terus hidup. Firman-Mu terus hidup dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, semua terrekat firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapak. Di kesempatan yang indah Tuhan, kami juga punya kesempatan untuk memberikan persembahan. Biarlah apa yang kami berikan ini Tuhan, persembahan baik untuk misi, untuk diakonia, bahkan terlebih Tuhan untuk pembangunan, di mana gereja kami sedang dalam tahap renovasi. Kau pakai setiap kami di tempat ini untuk mengambil bagian dalam memberkati. Kau akan melihat kesungguhan hati kami, tapi tentang hati yang ingin terlibat akan pekerjaan Tuhan. Maupun mungkin kami memberi dalam kekurangan. Jadi percayalah, Tuhan akan memberkati kami semua dalam kelimpahan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, mengucap syukur. Dan pakai gereja di tempat ini Tuhan, untuk mengelola segala sesuatu yang sudah diberikan oleh jemaat, dengan Roh memberkati setiap pekerjaan Tuhan, memberkati setiap pelayanan Tuhan di tempat ini, dan memberkati setiap jiwa-jiwa yang Tuhan kirim di tempat ini Tuhan. Dan bahkan kota-kota dan gereja-gereja di mana Tuhan kirim untuk kita bisa memberkati, Tuhan pakai. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Dan kami juga sudah sampai di ujung ibadah kami Tuhan. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Jagai kami dan lindungi kami Tuhan. Kemanapun kami akan melangkah selanjutnya, kami dalam penyertaan Tuhan. Dan kami juga siap untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan, Kau melihat tangan yang terangkat dan hati yang terarah kepada Tuhan. Hamba lepaskan berkat, di mana berkat turun langsung dari tempat yang maha kudus. Tuhan yang memberkati setiap kami semua di tempat ini. Kasih karunia Tuhan yang selalu menyinari sepanjang kehidupan kami. Rancangan yang penuh dengan damai sejahtera itulah yang akan menyertai setiap apa yang dikerjakan setiap tangan-tangan jemaat Tuhan di tempat ini. Bukan kegagalan, tapi keberhasilan demi keberhasilan. Berkat yang sempurna tercurah di setiap kami. Dan lebih daripada itu Tuhan, ketika Kau datang, umat yang berkenan, umat yang setia, umat yang taat, sehingga ketika Tuhan menjemput kami semua,